Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kriteria pemilihan media pembelajaran dan analisis kebutuhan media pembelajaran di sekolah dasar. Dengan anggota kelompok yaitu saya Julfa Istifada dengan NPM 201446000249, Muhammad Wildan Faiki dengan NPM 201446000261, Karunia Isnaini dengan NPM 201446000272 dan Eleuteria Gandisnala dengan NPM 201446000276. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Heru MPD selaku dosen mata kuliah media pembelajaran. Media pembelajaran. Media pembelajaran menurut Umar ialah sebuah alat dan bahan yang bisa berupa manusia atau benda mati yang memiliki manfaat sebagai alat bantu komunikasi belajar peserta didik dengan pendidik di dalam kelas untuk mempermudah dalam memahami materi pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, sebuah media sering diartikan hanya sebagai suatu benda atau alat yang digunakan untuk memudahkan siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran. Sedangkan menurut Winkel menyatakan bahwa media pembelajaran ialah suatu hal yang harus konsisten dengan tujuan awalnya. Selain itu, pendidik harus menakar kemampuannya apakah dia dapat menguasai medianya atau tidak. Media pada hakikatnya merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Pemilihan media dalam kegiatan pembelajaran diharapkan akan ada interaksi antara guru dan siswa serta media pembelajaran yang dipilih. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama adalah material atau dana. Seorang guru harus pandai memilih media yang tidak menghabiskan banyak dana yang mahal. Misalkan, media pembelajaran dibuat dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekolah tersebut atau menggunakan barang bekas dari anak-anak membawanya sendiri. Kemudian, yang kedua adalah materi pembelajaran. Sebelum membuat media pembelajaran, sebaiknya seorang guru harus bisa memperhatikan materi, mengurutkan materi, dan menggabungkan agar saling berkesinambungan antar materi. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik. Setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda. Nah, hal ini menjadikan seorang guru untuk membuat media pembelajaran semenarik mungkin dan bisa menyesuaikan karakteristik seorang anak. Yang keempat dan terakhir adalah jenis-jenis media. Guru dalam pemilihan media pembelajaran harus menentukan jenis media apa yang digunakan dalam proses pembelajarannya. Jenis-jenis media meliputi audio, visual, audiovisual, dan alat peraga. Kemudian, kriteria pemilihan media pembelajaran bagi siswa SD. Pembagian kriteria pemilihan media pembelajaran menurut Ambyar dapat dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu yang pertama adalah kelayakan praktis. Dalam praktek pemilihan media sering dilakukan atas dasar praktis, yaitu familiaritas dosen dengan jenis media. Yang kedua adalah ketersediaan media setempat. Yang ketiga adalah ketersediaan waktu untuk mempersiapkan. Kemudian yang keempat dan terakhir adalah ketersediaan sarana dan pendukung. Yang kedua, kelayakan teknis. Pemilihan harus memenuhi persyaratan kualitatif atau dapat tidaknya suatu media merangsang dan mendukung proses belajar siswa. Terdapat 2 jenis kualitas yang dipertimbangkan, meliputi 1 kualitas pesan atau kurikulum. Dinilai menurut relevansi dengan tujuan belajar, kejelasan struktur pengajaran, kemudahan untuk dipahami, serta sistematika yang logis. Kedua, kualitas visual ialah mengikuti prinsip-prinsip visualisasi. Prinsip ini menjadi dasar desain atau layout visual. Yang ketiga, kelayakan biaya. Penggunaan media dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Maka dari itu, biaya juga perlu diperhatikan. Jangan sampai media yang dipilih memakan banyak biaya. Analisis kebutuhan media pembelajaran di sekolah dasar. Penggunaan media pembelajaran di sekolah dasar
menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan oleh seorang guru. Melalui media, diharapkan berbagai kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta interaksi yang eduktif dan edukatif. Dalam implementasinya, masih banyak media pembelajaran yang kurang efektif. Kebutuhan bagi guru dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, guru bisa memanfaatkan benda-benda yang berada di lingkungan sekitar maupun makhluk hidup yang berada di sekitar digunakan sebagai media pembelajaran. Namun pada pembelajaran saat ini, yaitu virtual, guru hanya bisa menggunakan media pembelajaran secara virtual atau tidak nyata karena keterbatasan jarak dan waktu. Nilai moral dalam cerita maupun film biasanya dimaksudkan untuk memberi saran yang berhubungan dengan ajaran yang bersifat praktis, yang berisi dengan moral yang dapat diambil dari lewat cerita yang bersangkutan dengan masalah kehidupan seperti sikap, tingkah laku, dan sopan santun dalam pergaulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat kembali beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.